warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Thumma ma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah kajian kita Adabul Mufrad. Untuk siang hari ini yang kita bahas adalah hadis yang ke-88. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita manfaat setiap kajian, bisa menerapkan setiap sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi fid darain amin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa ada seorang wanita mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian di antara riwayat jemaah sekalian, dan riwayat ini adalah hadis yang sahih pula, diriwayatkan langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa yang mendatangi beliau saat itu adalah seorang perempuan yang miskin. Kata beliau dalam riwayat tersebut, ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha. Kata beliau bahwa seorang wanita yang miskin, dia menggendong dua anak perempuan. Kalau dalam riwayat ini dibilang bahwa tahmilu ibnataini laha, beliau menggendong, otomatis bahwa dua anak perempuan tersebut, dia ini ataupun mereka ini adalah masih kecil-kecil sehingga dimungkinkan untuk digendong, untuk digendong. Ini riwayatnya, hadisnya adalah hadis yang sahih. Berarti bukan sekedar dibawa, bukan sekedar digandeng, tetapi adalah digendong. Tujuannya untuk apa? Dibilang kalau dalam riwayat tersebut adalah seorang miskinah, tentunya kebiasaannya adalah meminta suatu bantuan ataupun pemberian dari orang lain. Di zaman tersebut, di saat ada seorang perempuan, seorang laki-laki yang mungkin dia minta-minta, permintaannya ataupun harapannya adalah di saat ada orang memberikan suatu bantuan kepada orang lain atau kepada orang tersebut adalah untuk menyambung hidupnya, bukan untuk memperkaya dirinya. Beda dengan mungkin sebagian di antara kasus yang terjadi di zaman saat ini. Sebagian di antara mereka, sebagian pula kasus yang ada, yang sudah bukan suatu hal yang asing lagi, bahwa ada orang yang minta-minta justru untuk menumpuk kekayaannya, sehingga dikenal ada kampung pengemis, namanya kampung pengemis. Padahal sebagian di antara daerah, sebagian di antara warganya adalah kaya. Karena memang adalah peminta-minta tersebut di sebagian di antara mereka di zaman saat ini adalah sebagai suatu modus. Bahkan ada sebagian di antara sindikat. Walaupun toh mungkin kadang-kadang ada perempuan yang mungkin dia gendong bayi, tetapi ternyata ada sebagian di antara bayi yang disewakan oleh orang tuanya. Na'udzubillah. Ataupun biar misalkan nanti mereka diam, diberikan suatu obat untuk menimbulkan suatu rasa iba. Na'udzubillah. Ini perbandingan yang ada di zaman Nabi Muhammad sampai zaman saat ini. Di salah seorang perempuan miskinah, tahmil ibnataini laha. Ini perempuan miskin menggendong bayinya, berarti menggendong anak perempuannya.
Berarti ini perempuan memang dalam kondisi sangat perlu. Bukan untuk perkaya diri, tapi untuk memenuhi kebutuhan saat-saat itu dalam keadaan mendesak. Kalau seandainya dia berkecukupan, seandainya dia ada suatu rezeki yang pas untuk nutupi kebutuhannya saat itu, dia nggak akan minta. Untuk zaman saat ini bisa kadang-kadang ada orang yang sangat perlu, tetapi sebagian di antara kasusnya adalah dijadikan sebagai suatu pekerjaan sebagian di antara mereka. Tayyib, kita perhatikan jemaah sekalian. Ini kan kejadiannya di zaman Nabi Muhammad SAW. Cuaca saat itu panasnya bukan tentunya 40 ke atas derajat. Berarti cuacanya adalah sangat ekstrim. Tidak ada uang dan juga nggak ada orang-orang yang berjualan sebagaimana zaman saat ini. Setiap jalannya ada orang berjualan. Ini beda yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan untuk memenuhi kebutuhannya biasanya sebagian di antara manusia di saat mereka kurang-kurang, yang mereka harapkan adalah setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka mengharapkan bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, mereka berusaha untuk mencari suatu belas kasihan dari komunitas yang ada. Komunitas di zaman Nabi Muhammad SAW tentunya adalah ini berada di dalam komunitas Islam. Dalam komunitas Islam, dan agama Islam terpusat pada sosok Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini perempuan mendatangi keluarga Nabi Muhammad SAW karena untuk di sana sebagai pusat bantuan sosial. Kita perhatikan kemudian. Fa'atatha Aisyatu thalathata marat. Aisyah radhiyallahu, beliau memberikan, kalau dalam riwayat ini nggak disebutkan berapa jumlahnya secara langsung. Tadi dalam riwayat yang lainnya adalah ada seorang perempuan, dia menggendong 2 anak perempuan. Berarti totalnya adalah 3. Totalnya adalah 3. Kemudian yang ada dalam riwayat ini langsung disebutkan fa'aqatha Aisyatu thalathata marat. Aisyah radhiyallahu, beliau memberikan perempuan ini ngasih 3 buah kurma. Sebagian di antara riwayat yang mana riwayat tersebut langsung dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin. Perhatikan bahwa kata Aisyah, perempuan tersebut dia tidak mendapatkan dari sisiku kecuali cuma 1 buah tamr saja. 1 buah kurma saja. Ini sebagian di antara riwayat. Sehingga misalnya ditanya, "Loh, yang benar ini apakah Aisyah saat itu beliau memberikan 3 buah kurma ataukah 1 buah kurma?" Masalahnya jamaah, bahwa riwayat yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha yang sebagaimana yang ada dalam kitab Adab Mufrad di sini, beliau memberikan 3 buah kurma. Sedangkan riwayat yang lainnya beliau hanya memiliki 1 buah kurma saja. Kalau seandainya perbedaan riwayat ini adalah antara 2 hadis, yang satu sahih, yang satu dhaif ataupun lemah, niscaya akan langsung dibilang yang benar ini adalah yang 1 buah kurma ataupun 3 buah kurma. Bisa milih salah satu. Cuman saja ternyata hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih. Yang ada dalam riwayat ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Yang ada dalam riwayat yang lainnya bahkan muttafaqun alaih yang mengatakan tentang hanya ada 1 buah kurma dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha yang diberikan kepada perempuan ini. Itu pun hadisnya adalah hadis yang sahih. Sehingga nggak bisa langsung main pangkas yang benar adalah riwayat ini. Nggak bisa. Dalam menghadapi semacam ini jemaah sekalian, para ulama kita rahimahumullah ajma'in, semoga Allah merahmati mereka semuanya, mereka berusaha untuk al-jam'u bainal ahadits ataupun bainal hadisain, bain riwayatain. Mereka berusaha untuk mengkombinasikan antara riwayat-riwayat yang ada ataupun mengkompromikan, mempertemukan riwayat yang ada. Masing-masing riwayat dibawa dengan pengertian yang berlainan. Sehingga bagaimana? Sehingga sebagian dari ulama mengatakan bahwa ini kejadiannya adalah kejadian yang sama,
Cuma perawinya mungkin ada yang salah ingat tentang berapa jumlahnya. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Sehingga masing-masing benar riwayatnya. Cuman saja adalah mungkin saja sebagian di antara perawinya ada yang salah ingat. Sehingga riwayat yang pertama diambil, riwayat yang kedua diambil, dan masing-masing perawi meriwayatkan sebagaimana apa yang mereka ingat. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah tentang riwayat ini berbeda. Berarti ada kemungkinan lain kejadian. Memang ini perempuan yang datang di dalam satu riwayat yang ada dalam hadis ini adalah perempuan lain dari riwayat yang lainnya. Sehingga satu riwayat ini perempuan datang, kemudian kisahnya diberikan satu tamar. Sedangkan riwayat yang lain yang sama-sama sahih adalah perempuan yang lain yang miskin pula datang menemui Aisyah, kemudian diberikan 3 buah kurma. Dengan demikian jemaah sekalian, di saat ulama mereka mengkombinasikan hadisnya, biasanya nanti tidak dibuang salah satunya, akan langsung dikatakan bahwa hadis masing-masing adalah hadis yang sahih. Tayyib. Kemudian jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu untuk diingat adalah tentang masa tamar, tentang masa kurma. Ini kan kejadiannya di rumah Nabi Muhammad SAW, rumah seorang nabi, rumah kepala pemerintahan, rumah kepala negara di zaman tersebut. Ternyata hanya ada 3 buah ataupun 1 buah kurma. Apakah ada makan yang lainnya? Secara lahiriahnya enggak. Karena kenapa? Aisyah radhiyallahu anha, sebagian di antara riwayat beliau mengatakan bahwa falam tajid indi ghaira tamrah. Ini perempuan, dia tidak mendapatkan barang lain, enggak mendapatkan kurma lain di sisiku kecuali 1 buah kurma saja. Berarti di zaman tersebut, walaupun kalau misalnya Nabi Muhammad beliau seandainya berkehendak, beliau bisa hidup bermewah-mewahan, berkecukupan, sebagaimana ada raja-raja yang ada di zaman Nabi Muhammad, mungkin di Persia, mungkin di Romawi, Kaisar Romawi, hidupnya berkecukupan. Tetapi Nabi Muhammad SAW beliau lebih memilih akhirat beliau, sehingga di saat misalnya ada suatu pemberian ataupun mungkin ada suatu datang mungkin pemberian hadiah ataupun yang lain sebagainya, beliau langsung menyalurkan kepada orang-orang sekitarnya, sehingga nggak ada barang lain saat itu yang ada di rumah beliau kecuali ini 3 buah tamr ataupun 1 buah kurma. Tayyib. Perhatikan jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibilang bahwa fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah wa amsakat li nafsiha tamrah. Kemudian perempuan ini setelah diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha 3 buah kurma, fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah. Ini perempuan, dia memberikan setiap ataupun masing-masing anak kecilnya. Ini kata kulla sabiyyin mempertegas bahwa ini perempuan tadi itu datangnya adalah dengan gendong 2 anak perempuan dalam kondisi cuaca panas, dalam kondisi letih, mendatangi rumah Nabi Muhammad sesuatu bantuan. Kalau menggendong 2 anak perempuan, kondisinya adalah berat. Tetapi ternyata nanti pengorbanan perempuan ini sangat besar. Perhatikan, fa'atat kullu sabiyyin laha tamrah. Kemudian ini perempuan, dia memberikan setiap masing-masing anaknya diberikan 1 buah kurma. Wa amsakat li nafsiha tamrah. Kemudian dia menahan ataupun menyisakan 1 kurma lagi untuk diri dia sendiri. Perhatikan, kurmanya ada 3. 1 kurma untuk anak perempuan 1 pertama, yang kedua adalah untuk anak perempuan yang kedua. Sedangkan kurma yang ketiga disisakan untuk diri dia sendiri.
hitungan matematika tentunya ini adalah suatu pembagian yang adil. Dan dalam pandangan Aisyah itu pun sudah sangat adil. Ada 3 wujud manusia, 1 dewasa, 2-nya adalah anak perempuan 2, sehingga ada 3 buah kurma langsung diberikan. Ini adalah hitungan matematika. Hitungan matematika. Tayyib. Perhatikan jemaah sekalian. Kalau kita perhatikan dari kata wa amsakat li nafsiyat tamrah. Ini perempuan, dia menahan saat ataupun menyisakan 1 buah kurma untuk diri dia sendiri. Artinya bahwa ini perempuan, dia itu sudah ada rencana untuk memakan 1 buah kurma tersebut. Karena dia pun dalam kondisi lapar, dalam kondisi capek, menggendong 2 orang anak perempuan. Ini adalah logika dari matematika. Dan dia punya kehendak untuk makan kurma tersebut. Tetapi fa'akla sobiyani at-tamrataini wa nawara illa ummiha. Setelah anak kecil kan mereka nggak ada logika untuk memikir makan masa depan ataupun memikir cadangan makan untuk hari esok. Kalau mereka lapar hari ini, maka kenyangnya adalah hari ini. Kenyangnya adalah hari ini. Di saat mereka telah memakan kurma tersebut, mungkin sekali lep langsung habis. Mereka melihat wa nawara ila ummiha. Mereka melihat kepada ibundanya. Penglihatan andalan anak-anak di saat mereka lapar, pengennya adalah di saat melihat ada kurma, ada makanan yang masih tersisa, mereka melihatnya. Gak ada perkiraan bagi mereka apakah ini makanan cadangan milik orang lain ataukah tidak. Intinya bahwa ini anak perempuan, jatahnya telah habis, kuotanya telah habis. Masing-masing salah satu, tinggal 1 biji ini. Tentunya 1 biji ini, 1 buah ini adalah akan dimakan oleh ibunda ini si anak kecil. Tetapi anak kecil kan mereka nggak punya pertimbangan bahwa ini adalah miliknya ibundanya yang sudah menggendong mereka dari jauh, panas-panas, menggendong beban berat. Mereka anak kecil ini nggak memikir sampai ke sana. Dan itu cukup dipahami oleh si ibunda. Tadi logika matematika, masing-masing 1 buah kurma dikalahkan oleh logika seorang ibu, sehingga 1 buah kurma adalah yang nggak jadi masalah. Seandainya aku dalam keadaan perih lapar, dalam keadaan perutku kosong, nggak jadi masalah, asalkan tatapan mata kalian yang lapar tersebut hilang. Ini pengorbanan seorang ibu, pengorbanan seorang ibu. Dan ini adalah pengorbanan ibu pada umumnya. Mereka rela untuk lapar asalkan orang tuanya, asalkan anaknya dalam kondisi kenyang. Sehingga walaupun tas 1 kurma, tinggal 1 ini, asing diperlukan untuk si ibu ini. Pertimbangannya ada kenapa ini si kurma, 1 buah kurma ini masih disisakan. Karena ini akan jadi sebagai suatu bahan bakar dalam dirinya untuk menghimpun suatu tenaga. Tetapi kan pandangan orang tua itu beda dengan pandangan anak-anak. Beda dengan pandangan anak-anak. Sehingga mereka rela untuk lapar dia. Yang penting nanti anaknya mereka kenyang. Tayyib. Kita perhatikan. Kemudian fa'aqat wa nawara ila ummiha. Ini 2 orang anak, kemudian melihat kepada ibundanya. Fa'amil ila tamrati fasyaqqatha. Ini ibu setelah melihat dipandang oleh anaknya begitu, tahu bahwa anaknya pengen, walaupun jatah mereka telah habis dan itu tinggal jatah ibundanya. Saat melihat anaknya dalam kondisi begitu, beliau langsung sengaja untuk membelah 1 buah kurma, dibagi secara adil kepada anak-anaknya. Berarti berusaha untuk bagi secara adil. Berarti dia atau ibunda rela untuk menghancurkan jatah pribadinya asalkan si anak dia mendapatkan suatu tambahan kurma. Fa'aqat kullu sabiyyin laha. Kemudian si perempuan dia memberikan masing-masing belahan kurma itu diberikan kepada kedua anaknya kembali. Sabiyin nisfa tamratin. Jadi masing-masing anak diberikan setengah kurma. Kemudian
faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratu Aisyah faqala wa ma yu'jibuka min dzalika. Kemudian setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW beliau datang. Kemudian Aisyah anha beliau bercerita tentang kejadian yang mana 3 orang perempuan, yang 1 orang dewasa, yang 2 adalah anak-anak kecil. Ada diberikan 3 buah kurma. 1 kurma masing-masing diberi kepada si anak 2 anak kecil. Tinggal 1 setelah dilihat kemudian dibagi lagi untuk diberikan kepada anak-anak. Kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma yu'jibuka min dzalika? Ia membuat engkau heran itu apa? Kata Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam pandangan Aisyah itu adalah suatu hal yang sangat besar. Ini si perempuan dia perlu kurma tersebut, tetapi ternyata diberikan kepada anak-anaknya kembali. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau ingin mengarahkan perhatian Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah bukan sekedar kagum pada si ibu, tetapi adalah biar nanti Aisyah paham tentang hukum kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada si ibu di saat si ibu ini memberikan suatu kasih sayang kepada anak-anaknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan laqad rahimahullahu bi rahmatihi sabiyataiha. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengasihi perempuan ini sebab kasih sayangnya perempuan ini kepada 2 anak perempuannya. Yang perlu untuk digarisbawahi pula jemaah sekalian, sebagian dan riwayat hadis ada hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu beliau mengatakan innallaha ataka hadhil mar'ata aw awjaba laha jannata. Kata Nabi Muhammad sebagian dan riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerdekakan perempuan ini dari api neraka ataupun mewajibkan untuk perempuan ini masuk ke dalam surga. Berarti kejadian ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amalan yang besar, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu balasan surga kepada perempuan. Dan sebagian dan riwayat bahwa man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna law sitran nar. Orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan anak-anak perempuan ini, maka anak perempuan ini menjadi penghalang dari api neraka bagi orang tuanya. Berarti jamaah sekalian, dan ini sebagai closingnya adalah tentang ada suatu pesan yang masalah adanya bahwa Allah SWT itu dia tidaklah melihat jumlah kurma yang diberikan kepada ini si A si anak, masing-masing setengah kurma jatah dari orang tuanya. Tetapi Allah SWT adalah melihat persentase pengorbanan ini si ibu. Bagi ini si wanita, bahwa setengah kurma tersebut itu adalah 100% yang dimiliki oleh dia untuk dimakan. Tetapi dia merelakan jatah makannya 100% diberikan kepada anak-anaknya. Berarti standar Allah SWT beda dengan standar manusia. Sehingga di saat dibuat suatu perbandingan, ada orang misalnya dia berinfak sampai puluhan juta. Puluhan juta tersebut misalnya dia itu sengaja mamerkan dengan niatan yang kurang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Puluhan juta tersebut adalah misalnya baru 1% dari harta benda yang dia miliki. Di saat dibuat suatu perbandingan, kira-kira besaran mana persentase yang dimiliki oleh perempuan yang baru yang kita sampaikan dengan yang dimiliki oleh orang yang berinfak 100 ataupun sekian puluh juta, sedangkan puluh juta tersebut adalah 1% saja yang dia miliki. Maka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah besaran apa yang diinfakkan oleh perempuan ini. Karena yang dimiliki ini perempuan adalah 1 buah kurma, dan itu adalah harta benda yang dia miliki saat itu, berarti 100% yang dimiliki adalah untuk ini si A si anak, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Berarti sisanya 0 bagi ini si perempuan, karena itu adalah keseluruhan yang dia miliki. Beda dengan kondisi tadi sebagian di antara orang yang dia berinfak sampai puluhan juta misalkan saja, tetapi itu adalah baru 1% dari harta benda yang dia miliki, kemudian dia niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai di situ jamaah sekalian. Tadi sebagaimana diumumkan bahwa di akhir pertemuan ada pertanyaan dari Anda, nanti ada hadiah, dan juga satu pertanyaan dari antum sendiri untuk diajukan berkaitan tentang masalah materi yang kita bahas saat ini. Mungkin untuk sesi yang pertama adalah untuk si penanya terlebih dahulu. Tafadhal, barangkali ada pertanyaan, nanti ada bonusnya, Allah alam isinya apa ini, parfum. Masya Allah. Tafadhal. Sebenarnya kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak itu sampai kapan saja? Kadang ada orang tua yang terus memberikan nafkah kalau anak sudah mampu. Apakah itu tetap menjadi kewajiban atau memang itu hanya pemberian saja? Nah, Allah yubarik. Pertanyaan yang sangat bagus berkaitan tentang masalah orang tua itu mereka wajib untuk menafkahi anaknya. Sampai kapan ini? Adalah sampai, ini aslinya ya, sampai di saat anak-anak tersebut telah usia balik. Itu aslinya, itu aslinya. Tetapi yang berlaku di Indonesia itu masya Allah, orang tua mereka itu belum membiarkan anak mereka untuk pisah dari orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya masih mensupport anak-anaknya, walaupun toh anaknya telah balik, walaupun toh kadang-kadang anak-anaknya masih ataupun sudah punya anak pula. Kadang-kadang orang tuanya masih mensupport anaknya ini. Ini adalah sebagai bentuk kasih sayang plus dari orang tua kita yang ada di zaman-zaman saat ini. Kalau ditanya tentang masalah aslinya dalam hukum Islam, orang tua itu kapan mereka wajib hukumnya untuk menafkahi anaknya adalah di saat anak-anak mereka masih belum level balik. Ini adalah umumnya. Kecuali mungkin ini si anak-anak sebagian di antara mereka ada yang kondisinya mungkin gak normal, ada yang cacat, mungkin mentalnya, mungkin fisiknya, ataupun yang lain sebagainya. Sehingga di saat anaknya dalam kondisi begitu, orang tua wajib hukumnya untuk menafkahi sampai nanti mereka mampu sendiri. Tetapi di saat anak-anak ini normalnya adalah sampai mereka balik. Tafadhol, ini hadiah untuk antum dari panitia Jazakumullah khair. Allah. Kemudian pertanyaan dari Ana. Yang tahu silakan untuk mengangkat mengangkat tangannya. Satu pertanyaan saja insyaallah. Adalah tentang tadi riwayat. Kan beda-beda riwayat ini. Beda-beda riwayat. Tentang adanya yang benar itu 1 kurma ataukah 3 buah kurma. Tayyib, mohon diterangkan secara singkat saja tentang 2 riwayat tersebut. Mungkin ada yang ingat. Tafadhol. Silakan. Tentang riwayat tersebut tadi ada? Ya, tafadhol. Ya, 3 butir kurma, karena disampaikan dalam riwayat ibunda itu menggendong 2 anak perempuan dan kemudian diberikan kepada perempuan tersebut 3 butir kurma, dan kemudian masing-masing anak perempuannya diberikan satu-satu, dan kemudian anak perempuan tersebut melihat kepada ibunya yang masih menyimpan 1 kurma yang sudah menutup dirinya. Kemudian ibunya melihat anak tersebut dan akhirnya diberikan kepada mereka dengan dibagi 2 secara adil. Iya, untuk riwayat kedua? Untuk riwayat kedua, Ustaz. Nah, riwayat kedua. Tentang kurma tersebut? Kenapa, Ustaz? Tentang jumlah kurma tersebut? Jumlah 3, Ustaz. Yang satu riwayat lagi? Oh, yang 1. 1 kurma? Terus kalau ditanya misalnya yang benar ini riwayat yang 3 atau riwayat yang 1? Yang 3, Ustaz. Yang 3? Iya. Tayyib. Mungkin yang lain? Allah yubarik fikum. Nah, tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz, di sini saya menangkap bahwa kedua riwayat tersebut adalah sama-sama sahih. Sama-sama ya. Kemudian yang satu yang dari riwayat yang 1 butir kurma itu
Ya, tayyib. Nah, jadi dalam periwayatan keduanya sama-sama sahih. Iya. Cuman ada pertimbangan dari para ulama terkait masalah ini. Mungkin kemungkinan ada yang salah dalam penafsiran Ahsan. ataupun dalam menyampaikan menukil ayat Iya. tersebut. Nah. Mungkin itu saja. Allah yubarik fikum. Ahsan. Naam, tafadhal. Allah yubarik fikum. Bahas masalah kurma, antum dapat kurma ini. Allah yubarik fikum. Nah, iya, tafadhal. Allah yubarik fikum. Jazakumullah khairan. Semoga Allah berkahi kita semua insyaallah, dan semoga Allah mudahkan semuanya untuk beramal soleh, dan semoga Allah berkahi antum, mudahkan segala urusan, dan semoga Allah berikan keberkahan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usia, dalam harta benda, dan semoga Allah angkat penyakit dari dalam diri kita ataupun dari keluarga atau orang-orang yang kita cintai insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan kita cukup sekian untuk pertemuan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.